welcome to my channel. Jadi di sini di video kali ini kita lanjutkan ya tutorial belajar Excel dari nol di part 2. Jadi di sini kita punya data yang kemarin ya. Data yang sebelumnya. Jadi di sini ada daftar pembelian ATK gitu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang bagian yang home yang ada di formatting ya. Jadi ini item yang akan sangat-sangat sering dipakai di Excel untuk merapikan data-data kita gitu. Nah, di sini ada yang bagian yang di grup font gitu. Jadi di font ini merupakan bagian yang akan sangat sering dipakai untuk Excel sendiri gitu. Nah, di sini ada bagian ini tipe ya, ini jenis ya, jenis tulisan. Ini tergantung kita sih mau jenis tulisan apa, banyak banget nih untuk tulisan, sama kayak di Word juga ya. Jadi kita klik yang daftar pembelian, kita pilih salah satu yang mana terserah kita ya. Soalnya yang tadi kan Calibri nih, kita ganti yang ini supaya terlihat. Nah, di sini. Jadi tergantung kita ya mau pakai yang mana. Nah, di sini dia sudah aktif yang Aharoni. Nah, untuk jenisnya juga bisa kita klik. Kita mau seberapa besar, dia sampai besar banget di sini untuk ukuran tulisan. Jadi hampir sama 11-12 sama Word untuk yang jenis tulisannya. Selanjutnya kita mau melihat yang di ini, bagian yang ada logo ya, ada huruf B, itu bold. Jadi ketika kita klik di salah satu sel kita nih, misalnya di sel A2, kita klik bold, maka tulisan kita akan berubah jadi cetak tebal gitu. Jadi dia akan ngebold tulisan kita. Nah, misalnya yang jumlah yang dibutuhkan juga kita klik yang B. Nah, jumlah yang dibutuhkan juga akan jadi bold gitu, bercetak tebal. Di sampingnya ada italic. Jadi ini tulisannya jadi miring. Misalnya yang estimasi harga kita klik, kita buat yang italic. Nah, jadi tulisannya jadi cetak miring. Selanjutnya di sampingnya ada underline. Underline ini ada yang underline dan double underline gitu. Misalnya kita coba yang underline di bagian pulpen. Kita klik yang underline yang huruf U garis bawah. Jadi dia underline, kita besarin biar terlihat ya. Jadi dia jadi ada garis bawah nih di bawah pulpen. Selanjutnya kalau kita coba yang double underline, maka dia akan 2 garis. Bukan pejuang 2 garis ya, tapi 2 garis di bagian buku. Jadi dia double underline. Oke. Nah, itu untuk yang bagian tulisannya ya. Selanjutnya kita geser ke samping, ada gambar logo ya, gambar jendela. Itu kalau kita ingin buat border ya, apa, tabel tuh. Jadi misalnya kalau kita klik ini, kita klik ya. Jadi di sini kita klik yang ini, dia yang bottom border, jadi dia garis bawah aja. Jadi dia yang paling bawah nih, terlihat kan, dia yang paling bawah untuk menggarisinya di tabel ini. Nah, kalau kita mau buat tabel keseluruhan, kita klik yang tanda panah di samping gambar jendela ini. Ada banyak pilihan, ada yang bottom border, ada yang top border, ada yang left, right, no border, all border. Misalnya yang paling sering dipakai all ya, all border. Nah, jadi dia akan menggarisi semuanya. Jadi tabel, dia menggarisi seluruh sel yang kita klik gitu ya, range-nya. Nah, bisa juga misalnya kalau kita ingin buat satu ya, kita Ctrl Z atau kita undo. Nah, di sini kita mau border yang 36. Jadi bisa satu ya. Ini yang all border. Jadi cuma 36, misalnya yang di 70.000 kita buat lagi misalnya yang left. Nah, dia jadi sebelah kiri nih ya. Yang 30.000 mau di kanan. Jadi tergantung kita butuhnya yang mana gitu. Jadi dia akan memborder yang mana yang kita pilih gitu ya. Misalnya mau kita hapus, kita klik semua sampai ini ada terlihat nih yang no border. Maka dia akan terhapus dengan sendirinya gitu. Itu yang bagian yang gambar jendela. Jadi ini sangat berfungsi sekali. Yang di bagian font ini sangat berfungsi sekali ketika kita mengolah data di Excel. Selanjutnya kalau kita ingin buat warna di sel kita atau di seluruh data kita, misalnya di 50.000 kita mau buat warna, kita pilih yang gambar cat ini. Nah, jadi di warna kuning. Kalau kita mau ngubah warna, nggak suka warna kuning, kita pilih yang
panah ya, panah di samping gambar cat itu. Nah di sini ada banyak pilihan warna, terserah kita mau mana. Kalau kita nggak mau ada warna, pilih yang no fill. Kalau mau warna, kita pilih yang mana aja, misalnya yang ini ya, yang merah, yang marun ya, bisa. Atau kalau kita mau warna lain dari di lain yang sudah disediakan colorsnya ini, kita pilih yang more colors. Jadi di sini udah banyak nih pilihan warna, mau kita geser kemanapun bisa, atau yang custom, terserah. Boleh yang standar, boleh yang custom, tergantung keinginan kita ya, mau yang mana untuk colornya gitu. Atau mau langsung warnain semua nih, diklik aja semuanya langsung buat jadi satu warna dia gitu, tergantung kita, bisa satu-satu mewarnainya, bisa sekali semua gitu. Nah kalau kita misalnya, kita kembalikan novel ya, kalau kita misalnya mau yang berwarna itu hurufnya, bukan huruf atau angkanya, bukan selnya gitu, bisa kita pilih yang huruf A ada warna di bawah, yang font color. Kalau kita pilih ini langsung merah karena di bawah huruf A nya warna merah ya. Kalau kita mau warna lain, tinggal klik panah yang di samping huruf A nya. Nah ini juga banyak pilihan warna untuk font colornya. Kalau misalnya kita mau yang warna lain, sama juga bisa standar dan bisa custom, tergantung keinginan kita ya, mau warna seperti apa gitu. Nah itu untuk yang kalau kita mau di hurufnya aja warna itu gitu. Kalau tadi mau di selnya, pilih yang gambar cat itu. Itu untuk yang bagian font. Kita bergeser, selanjutnya itu ada alignment. Jadi ini kayak ini ya, rata kiri, rata kanan, rata tengah gitu. Jadi legend text left, yang right, dan yang center ya. Nah di sini kita coba, misalnya kita perbesar supaya lebih terlihat ya. Oke, right. Jadi teman-teman di Excel itu kita harus tahu basic Inggris ya, karena di Excel itu berbahasa Inggris semua untuk bottom-bottomnya, untuk item-itemnya gitu. Kayak gini kan, dia buat keterangannya like text left, alignment, font, bold, italic, underline gitu. Jadi ya kita harus tahu basic-basicnya lah ya, yang sering kita pakai gitu, supaya tidak kepayahan. Nah di sini kita mau pakai yang legend text left ya. Jadi kita misalnya klik di sel ini, kita buat ini karena dia sudah di kiri, jadi nggak ada yang berubah. Kita coba yang center nih, center text. Nah dia jadi berubah ke tengah, bagian tengah. Kalau misalnya kita klik lagi, kita mau yang ke kiri, dia bisa ke kiri lagi. Misalnya kalau kita mau rata kanan, ini biasa kita sering sebut rata kiri, rata kanan, rata tengah. Kalau kita mau rata kanan, langsung klik saja yang ini. Oke, itu untuk yang legend textnya, right, left, and center. Nah misalnya kalau kita mau tulisannya itu kita perbesar nih supaya terlihat. Nah ini kan dia tulisannya ini ada di bawah ya, yang bottom legend. Jadi kalau kita mau dia di tengah supaya terlihat lebih bagus, atau paling yang pertama kita paling atas deh, kita pilih yang ini, yang legend, yang top legend kita pilih, jadi dia ke atas. Kalau misalnya kita mau dia di tengah, kita klik yang di sampingnya, yang middle. Nah dia langsung ke tengah. Kalau tetap mau di bawah, yang ini yang bottomnya. Nah itu dia untuk yang tata letak ya, tata letak tulisan gitu. Itu untuk yang bagian ini. Nah misalnya kita rapikan deh supaya terlihat. Kita kembali rapikan format kita. Nah di sini setelah ini saya mau menjelaskan tentang yang shortcut yang paling sering kita pakai di Excel nanti. Di Word juga paling sering itu ya. Apa aja shortcut yang paling sering kita pakai? Itu copy. Dimana dia? Copy, nge-lag tuh guys. Copy paste, sama yang cut. Nah kalau misalnya dia copy, itu mengcopy ya, duplikasi file kita. Misalnya kalau kita misalnya mau copy yang 50.000, klik kanan copy, kita pilih di mana sel yang mau kita tempatin duplikatnya, klik kanan paste.
yang ini yang paste biasa ya, yang paste. Nah, dia akan menduplikasi file kita. Nah, bisa juga kalau kita mau pakai shortcut biar lebih cepat, Ctrl C, Ctrl P. Gitu aja sih. Misalnya di sini. Nah, langsung tercopy. Kalau pakai shortcut, kalau nggak pakai shortcut, tadi klik kanan copy, klik kanan paste. Lanjut, selanjutnya itu tadi. Selanjutnya kalau kita mau meng-cut, kalau cut itu memindahkan ya, jadi dia nggak meninggalkan, nggak menduplikasi, dia memotong ya, memotong. Lagi-lagi memotong. Misalnya kalau cut, klik kanan cut, paling atas dia cut, terus pindahin ke sel mana kita mau memotongnya gitu, memindahkannya ya, klik kanan paste, yang paste biasa ya. Nah, dia terpotong, jadi 70.000-nya nggak ada lagi di yang C4 gitu. Nah, misalnya kalau kita mau pakai shortcut biar lebih cepat, kita langsung klik Ctrl X, Ctrl X, terus Ctrl P. Jadi kalau untuk copy dia di shortcut itu Ctrl C, Ctrl P, Ctrl P ya, P. Copy paste. Terus kalau dia mau meng-cut, memotong, dia Ctrl X dan Ctrl P. Yang P. Jangan P, kalau P nanti ngeprint. Gitu. Jadi itu dia untuk yang bagian kedua. Semoga bermanfaat. Jadi boleh dicoba-coba. Kalau kita mencoba nggak usah takut-takut mencet yang mana, takut terhapus, takut terformat, nggak usah takut-takut ya. Boleh dicoba mulai dari tadi yang bagian font, alignment, terus yang copy paste and cut gitu. Itu untuk part 2 ya. See you di part selanjutnya untuk tutorial belajar Excel dari nol. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share.